Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, maupun selamat malam kepada para penonton. Kapanpun kalian menonton video ini, perkenalkan nama saya Muhammad Al-Fadzi Nur. Saya dari Universitas Negeri Medan. Saya membuat video ini untuk sebagai bahan pembelajaran untuk para pembelajar BIPA, khususnya para pembelajar BIPA yang ingin mempelajari tentang suku-suku yang ada di Indonesia. Lebih spesifik lagi, kali ini kita akan membahas tentang mitos dan kepercayaan suku Mandailing, yaitu adanya Pelbegu dan orang Bunian. Nah, tapi sebelum kita memasuki pembahasan pokok kita, terlebih dahulu kita harus mengetahui bagaimana sih sejarah singkat dari suku Mandailing ini. Nah, jadi suku Mandailing ini merupakan salah satu cabang suku Batak yang mendiami beberapa kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, yaitu di Kabupaten Mandailing Natal, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kabupaten Tapanuli Selatan. Nah, suku Batak Mandailing ini berada di antara dua kebudayaan dan peradaban, yaitu peradaban Batak dan peradaban Minangkabau. Nah, di daerah Minangkabau terdapat salah satu marga atau suku yang bernama Mandai Hiliang, sehingga orang Minangkabau menganggap bahwa suku Mandailing adalah bagian dari suku mereka. Namun akan tetapi jika dilihat dari berbagai sistem yang ada seperti marga, bahasa, tradisi, dan adat istiadat, suku Mandailing ini lebih dekat dengan suku Batak daripada suku Minangkabau. Oleh karenanya, suku Mandailing disebut juga sebagai suku Batak Mandailing. Nah, mayoritas masyarakat suku Batak Mandailing ini menganut agama Islam. Hal ini berbeda kan dengan suku Batak yang lain di mana mayoritasnya memeluk agama Kristen. Suku Minangkabau mengenal Islam dari kaum Paderi. Sebelum abad ke-18, kaum Paderi ini datang ke Sumatera Utara yang lebih tepatnya di daerah Natal dan daerah Padang Lawas. Pasukan kaum Paderi ini datang untuk menyebarkan agama Islam di tanah Batak di bagian selatan atau lebih kita kenal di daerah Tapanuli Selatan. Kemudian, kaum Paderi ini menyebarkan agama Islam kepada suku Batak Mandailing melalui perdagangan dan pernikahan. Nah, dikarenakan masyarakat Batak yang dikenal dengan gemar merantau, maka mereka dapat melakukan penyebaran agama Islam melalui pernikahan dengan sesama suku Batak maupun suku lain yang belum memiliki agama ataupun belum memeluk agama Islam. Akibatnya, daerah bagian tengah atau Tapanuli Tengah ini masyarakatnya dominan menganut agama Islam. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana sejarah kepercayaan dari suku Mandailing ini, maka bolehlah kita beralih kepada materi yang selanjutnya yaitu Pelbegu. Nah, dapat kita lihat di sini bahwasanya sebelum mengenal agama Islam, suku Batak Mandailing sudah memiliki kepercayaan terlebih dahulu yang dikenal sebagai sistem kepercayaan animisme atau lebih spesifik ialah Pelbegu. Nah, apa sih Pelbegu? Nah, Begu sendiri dalam bahasa Batak artinya makhluk halus atau roh. Nah, jadi sistem kepercayaan Pelbegu ini adalah menyembah roh-roh nenek moyang mereka. Gitu. Nah, kepercayaan Pelbegu ini jumlahnya tidak hanya satu, melainkan lebih dari satu dan menempati berbagai tempat yang ada di suatu tempat tinggal mereka. Nah, jadi ada begu yang menempati tanah atau ladang, ada juga begu yang menempati pohon-pohon yang berukuran besar, kemudian begu yang menempati rumah, begu yang menempati sebuah patung, dan tempat-tempat lainnya. Tapi ada juga namanya begu tagasan yang dipercayai oleh suku Mandailing untuk menjaga dan melindungi satu keturunan dan satu marga. Jadi dia merupakan semacam penjaga dari silsilah keluarga begitu. Nah, di sini kita dapat melihat ilustrasi dari berbagai jenis begu. Yang pertama dari sebelah kiri ini adalah dia namanya Begu Boru Ninamora Nampunatano. Artinya putri yang mulia pemilik tanah. Kemudian yang di tengah ini adalah Begu Boru Ni Ambolungan Bolu
Buegu Napai Palu di Batam, yang artinya putri yang mulia, pemilik sungai atau air. Dan yang terakhir ada Begu Tuan Jonjang Balentung Namian di Pangulu Balang, artinya putri yang mulia, si penjaga patung, begitu. Nah, di kalangan suku Batak ada Begu yang sangat kita kenal, yaitu Begu Ganjang. Kata Ganjang ini yang berarti tinggi dan besar. Masyarakat suku Batak tidak akan asing lagi dengan nama ini. Biasanya untuk melihat Begu Ganjang, seseorang harus mendongakkan kepalanya ke atas karena wujud dari Begu Ganjang ini yang sangat amat tinggi. Nah, orang akan melihat sosok Begu Ganjang yang seperti bayangan hitam yang menjulang tinggi ke atas. Nama ini memang sangat populer pada masanya, bahkan sampai sekarang masih dikenal di daerah-daerah tertentu. Pada umumnya di daerah pedalaman yang masih mempercayai keberadaan makhluk tersebut. Nah, beberapa masyarakat suku Batak mempercayai Begu ini sebagai penjaga tanah atau harta milik seseorang, yang mana kalau kita mengganggu tanah atau harta tersebut, maka kita akan terkena mara bahaya, seperti sakit parah, bahkan bisa berakibat kematian. Dan sebaliknya, jika kita tidak mengusik ketenangan sang tuan tanah dan tanahnya, maka kita tidak akan diganggu oleh Begu Ganjang ini. Ada juga yang beranggapan dan mempercayai bahwa Begu Ganjang ini bisa dipelihara dan dapat diberi perintah oleh sang empunya. Nah, setelah kita mengetahui terdapat kepercayaan kepercayaan yaitu tentang pel Begu ini, kemudian ini ya contoh dari Begu Ganjang, sosoknya tinggi besar, menjulang tinggi ke atas. Kalau kita melihatnya itu pasti harus mendongak ke atas sampai sakit leher kita. Nah, kemudian setelah kita mengetahui tentang adanya begu-begu ini, selain begu ada juga nih kepercayaan yang dianut oleh masyarakat suku Mandailing, yaitu orang Bunian. Nah, orang Bunian ini adalah sosok misterius dalam kepercayaan suku Mandailing di Batak, Sumatera Utara. Orang Bunian ini diyakini sebagai manusia yang hidup di dimensi lain. Orang Bunian ini memiliki cerita dan legenda yang menarik, sekaligus mengundang peringatan bagi mereka yang tergoda untuk memasuki dunia orang Bunian. Nah, menurut kepercayaan suku Mandailing, orang Bunian ini adalah manusia yang memilih untuk mengasingkan diri dari dunia nyata ke dimensi lain karena suatu peristiwa memalukan atau aib yang mereka alami atau yang mereka lakukan gitu. Mereka hidup di dunia yang tersembunyi dari pandangan manusia biasa. Namun terkadang ketika mereka mengadakan pesta, maka mereka bisa menarik perhatian manusia begitu. Jadi ada 3 poin yang menarik dari orang Bunian ini. Yang pertama, adanya pesta yang menggoda begitu. Orang Bunian diyakini sebagai orang yang sering mengadakan pesta meriah dengan hidangan yang lezat dan suasana yang menyenangkan. Adanya suara musik dan tawa sehingga membuat suara mereka ini bisa didengar oleh kuping kita sebagai manusia biasa begitu. Terkadang orang Bunian ini juga sengaja menggoda manusia untuk bergabung dalam pesta mereka, menawarkan kehidupan yang lebih baik dan bebas dari berbagai masalah yang ada di dunia. Begitu. Kemudian, poin kedua yang paling mencolok dari orang Bunian adalah bahaya bagi manusia. Nah, memang memasuki dunia orang Bunian bukanlah tanpa resiko. Bagi seorang laki-laki, ketertarikan pada gadis Bunian bisa berakibat fatal. Karena konon katanya, jika seorang laki-laki tergoda dan mengikuti gadis Bunian, maka ia tidak akan pernah bisa kembali ke dunia manusia atau akan pulang dalam keadaan hilang ingatan. Jadi minimal dia itu hilang ingatan kalau dia kembali ke kehidupan manusia. Kemudian poin yang ketiga adalah adanya simbol kehidupan alternatif dan sebuah peringatan. Nah, orang Bunian ini dapat diinterpretasikan sebagai simbol kehidupan alternatif yang menarik, namun berbahaya tentunya. Kehadiran mereka ini dalam kepercayaan suku Mandailing mengingatkan kita akan adanya dunia lain di luar jangkauan manusia,
serta pentingnya menjaga diri dari godaan yang bisa menjerumuskan kita ke dalam mara bahaya. Orang Bunian ini adalah sosok misterius yang terus hidup dalam kepercayaan suku Mandailing. Nah, teman-teman, jadi itulah cerita dan legenda tentang mereka yang mengajarkan kita tentang pentingnya menjaga diri dari godaan dunia lain, serta menghargai kehidupan yang kita miliki di dunia nyata sekarang. Misteri orang Bunian ini akan terus menjadi bagian dari warisan budaya suku Mandailing, sehingga menginspirasi cerita-cerita baru dan terus menghadiri imajinasi dari masyarakat. Nah, setelah mendengar beberapa penjelasan mengenai suku Mandailing tadi, khususnya mengenai mitos dan kepercayaan yaitu El Begu dan orang Bunian, maka kita akan berlatih untuk mengetes kemampuan para pembelajar BIPA. Oke, siap. Kita akan melihat ilustrasi terlebih dahulu. Ini merupakan ilustrasi dari orang Bunian. Ini juga ilustrasi dari orang Bunian. Jadi mereka ini hidupnya semacam di tempat yang tidak dapat dijangkau oleh manusia. Oke, langsung saja kita ke latihan pertama. Nah, manakah yang termasuk begu? Ingat apa itu begu tadi? Ayo, bagaimana ciri-cirinya? Tinggi, besar, menyeramkan. Ada yang menjawab A? Salah. Ada yang menjawab C? Salah. Atau ada yang menjawab D? Jangan ya, jangan menjawab D ya. Jawabannya itu adalah B. Begu itu dia ciri-cirinya adalah tinggi, besar, hitam, legam gitu. Oke, bagus sekali yang menjawab B. Kemudian kita masuk ke latihan yang kedua nih. Nah, manakah yang termasuk orang Bunian? Ya, ingat tadi orang Bunian gimana ciri-cirinya, gimana bentukannya. Ya, ada yang menjawab B. Wah, parah sekali, banyak menjawab B sepertinya nih. Ya, saya mendengar suara-suara kalian melalui YouTube. Ada yang menjawab C? Jangan ya. Atau ada yang menjawab D? Jangan. Jawaban yang paling benar adalah A. Ini merupakan ilustrasi dari orang Bunian. Oke, terima kasih teman-teman atas perhatiannya. Semoga pembelajaran kita kali ini dapat menjadi sebuah informasi yang penting, berharga, dan tentunya dapat mengundang kekreativitasan para pembelajar BIPA untuk berimajinasi ya. Karena ini kita menyangkut mitos dan kepercayaan. Oleh karena itu, terlepas dari beberapa sampel-sampel tadi, saya mengembalikan kepada para pembelajar untuk percaya ataupun tidak percaya. Yang penting inilah tradisi yang ada di suku Mandailing. Inilah budaya-budayanya. Mereka mempercayai adanya suku Bunian dan adanya Begu Ganjang. Oke, mohon maaf apabila ada kesalahan dan pengucapan. Mohon maaf atas kelancangan dalam membuat soal tadi. Sesungguhnya semua itu hanya untuk kesenangan kita dalam belajar. Keep education for fun dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tinggal.